Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 AB45 Entry 1 ingin mempresentasikan analisis keuangan perusahaan Nema Production. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Hikmah Fuziana Murianto dan beberapa anggota kelompok lainnya ada Adinda Sekar Putri, Agustinus Andre, Arbi Arif, Destia Mulyadi, Hizrina Anilawati, Rizky Ubaidillah, dan Syifa Aulia Rahma. Nah, pertama saya Hikmah Fuziana Murianto akan menjelaskan tentang company profile dari Nema Production. Nema Production merupakan kreatif agensi yang fokus pada kreatif digital service, yaitu PT Nema Digital Kreatif, mempunyai tujuan untuk membantu meningkatkan kualitas suatu brand agar mampu bersaing secara digital di era teknologi yang semakin maju saat ini. Sejak tahun 2021, Nema Production telah berhasil menyelesaikan kurang lebih 129 proyek, membantu lebih dari 79 proyek brand dari Indonesia hingga Kanada dengan 20 lebih jenis layanan yang kami berikan. Nah, Nema sendiri memiliki singkatan yaitu M Network, E Excellent, M Movement, dan E Attitude. Di sini ada analisis pasar. Analisis pasar adalah suatu analisis untuk mempelajari berbagai masalah pasar yang menyangkut lokasi pasar, luasnya pasar, sifat pasar, dan karakteristik pasar. Nah, tujuan utama dari analisis pasar ini antara lain yang pertama untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada menetapkan cara merancang serta menetapkan tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Baik, selanjutnya itu ada menganalisis permintaan primer untuk pasar yang relevan. Yang pertama, diharapkan bisa memberikan special price, kemudian juga bisa memberikan lebih banyak benefit, memberikan layanan baru seperti manajemen e-commerce, kemudian juga memiliki sense of content, memberikan layanan gratis konsultasi sebelum final deal, kemudian juga proses pengerjaan dari Nema ini cukup cepat. Nema juga memberikan revisian dan tidak ada batasannya. Nah, Nema juga selalu memberikan bonus suatu produk berdasarkan testimoni juga. Kualitas yang diberikan ini dapat memenuhi keinginan konsumen, kayak misalnya dari konsep dramatis videonya. Dan Nema juga selalu memberikan unique value dari setiap proyeknya. Dan yang terakhir tentu Nema memberikan layanan yang cepat dan juga ramah kepada konsumen. Lalu yang ketiga ada menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Dalam menganalisis permintaan selektif pada pasar relevan melibatkan tentang pemahaman serta pengetahuan tentang kebutuhan khusus dan preferensi dari berbagai segmen pasar yang ada. Nama Production mengidentifikasinya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah branding dan identitas visual. Lalu yang kedua ada desain grafis untuk media sosial. Yang ketiga ada desain situs website. Yang keempat adalah desain pemasaran non-digital marketing. Dan yang terakhir adalah fotografi dan videografi. Selanjutnya ada menetapkan segmen pasar menggunakan STP. Nah, untuk geografisnya ini dilakukan di dalam maupun juga di luar negeri. Tapi karena ada beberapa layanan yang nggak bisa dilakuin di berbagai wilayah, maka dari itu base-nya ada di Kota Malang. Nah, demografisnya sendiri di usianya ini cocok di 18-40 tahun. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan juga perempuan, pekerjaannya business owner, digital marketing agency, kemudian juga content creator dan lain sebagainya. Penghasilannya itu di atas 1 juta. Kemudian untuk psikografisnya itu kelas sosialnya untuk menengah hingga menengah ke atas, dan gaya hidupnya ini yang gaya hidupnya profesional. Baik, untuk manfaatnya itu dibagi menjadi 4 tergantung juga dengan produknya masing-masing. Kemudian untuk status loyalnya itu ada biasa dan loyal, dan status pelanggannya itu dari non-customer sampai ke potensial customer. Targeting dari Nema sendiri yaitu di kelas menengah, kemudian juga di Kota Malang. Nema juga memposisikan produknya ini sesuai kebutuhan atau request dari customer dan tentunya ditangani langsung oleh orang yang profesional. Kemudian untuk positioning ada dua, ada Nema Make Your Brand Level Up, yang kedua juga ada We Are Digital Creative Solution. Lalu selanjutnya yang kelima adalah menilai persaingan. Pesaing merupakan indikator dalam bisnis yang dimana dengan adanya keberadaan pesaing mampu menjadi penghalang ataupun bahkan dapat menjadi peningkat keberhasilan bisnis. Di sini menjadi pesaing dari Nema Production adalah bisnis yang bergerak di bidang yang sama yaitu kreatif agensi. Hal tersebut dapat dievaluasi dengan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah kreativitas, dengan kemampuan Nema Production untuk berinovasi dan menciptakan konten yang unik dan menarik merupakan nilai inti dalam menjalankan bisnis ini. Yang kedua adalah kualitas karya. Kualitas karya yang tinggi merupakan faktor utama yang dapat menjadi pembeda antara Nema Production dan pesaingnya. Dengan hasil kerja yang maksimal dan tampilan menarik merupakan keunggulan dari Nema Production. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Nema Production berhasil menghandle ratusan brand untuk membuat brand awareness dan membangun hubungan yang kuat dengan brand tersebut agar menjadi pengulangan pembelian.
Lalu yang terakhir adalah pemasaran efektif. Pemasaran yang dilakukan oleh tim Nema Production ini sangat efektif. Hal ini karena Nema Production menggunakan sosial media Instagram dan TikTok. Pada akun TikTok Nema Production, konten yang dibagikan sangat menarik dan konsisten, sehingga dapat menarik minat konsumen yang ingin menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Nema Production. Untuk mengidentifikasi pasar sasaran potensial dari NEMA yaitu tentu business owner, UMKM, kemudian juga perusahaan e-commerce dan juga digital agency yang skalanya menengah hingga menengah ke atas. Kemudian brand yang lebih banyak tertarik pada jasa layanan yang disediakan oleh NEMA yaitu tentu di bidang beauty, fashion, and food and beverage. Nah, halo teman-teman. Jadi, analisa SWOT ini adalah suatu analisa yang digunakan untuk mengevaluasi dan memegang kendali atas sumber-sumber yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Nah, di dalam analisis SWOT ini adalah beberapa poinnya. Poin pertama itu adalah kekuatan atau strength. Di dalam kekuatan ini ada kreativitas dan keahlian seperti inovasi produk ataupun inovasi jasa dan lain-lain. Ada juga ketepatan waktu, yaitu di mana kita mengerjakan suatu produk ataupun jasa dengan waktu yang signifikan atau waktu yang optimal dalam pengerjaannya. Adapun seperti koneksi lokal, yaitu sebuah koneksi seperti partnership yang bisa meningkatkan penjualan jasa kita. Lalu adapun biaya rendah, yaitu sebuah promo ataupun diskon untuk produk ataupun jasa yang sedang kita tawarkan. Nah, di poin selanjutnya adalah kelemahan atau weaknesses. Nah, di dalam weaknesses ini adalah keterbatasan sumber daya atau ya mungkin di dalam UMKM itu tidak banyak sumber daya yang lengkap dimiliki karena harus menghemat biaya atau dan lain-lain. Lalu ada pun keterbatasan teknologi ya. Seperti kita tahu di semua UMKM ini tidak semuanya memiliki teknologi yang canggih untuk menunjang kesiapan dalam penjualan produk ataupun jasa. Adapun kompetisi yang ketat yaitu kita pasti jika sedang berbisnis UMKM pasti ada pun pesaing yang ada di dalam bidang yang sama. Maka dari itu kompetisi yang ketat ini dapat juga menghambat dalam bisnis UMKM kita. Lalu adapun peluang atau opportunities. Jadi di dalam peluang ini adalah peningkatan permintaan multimedia kalau di PT NEMA ini karena waktu itu adalah masa-masa peralihan dari COVID ke masa normal. Jadi banyak sekali UMKM-UMKM yang mempunyai produk menginginkan jasa kami untuk memvideokan produk mereka menjadi video yang banyak menarik perhatian atau atensi dari konsumen atau masyarakat. Adapun platform online yaitu sebuah platform yang dalam bahasa umum kita adalah sebuah website ataupun shop sepertinya kayak Shopee, Tokopedia dan lain-lain yang dapat menunjang penjualan produk ataupun jasa. Nah, adapun aliansi dan kemitraan yaitu kayak partner bisnis kita yang dapat menunjang keterbukaan atau memperluas pengetahuan konsumen tentang bisnis kita yang itu pun dapat meningkatkan profit di dalam bisnis PT NEMA. Selanjutnya dari ancaman atau bahasa Inggrisnya adalah threats. Dalam ancaman ini ada persaingan yang sengit. Tentunya PT NEMA ini berdiri juga ditemani oleh banyak pesaing yang mempunyai ide dan inovasi tersendiri. Adapun perubahan teknologi yaitu semisalkan kita sudah terbiasa menggunakan teknologi yang lama lalu ada kemunculan sebuah teknologi baru yang dimana kita harus adaptasi agar kita bisa menggunakan teknologi baru tersebut secara optimal. Lalu adalah fluktuasi ekonomi, yaitu kayak misal nilai mata uang ekonomi di dalam suatu negara ataupun di dalam suatu daerah kita bisa jadi turun, bisa juga naik. Adapun regulasi yaitu sistem aturan tentang pemerintah yang produk mengatur produk ataupun jasa dari UMKM yang sedang berjualan di daerah ataupun di negara tertentu. Perkenalkan, nama saya Arbi Arif, NIM 150122848. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pestel analisis. Jadi, analisis pestel itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk memahami faktor-faktor makroekonomi, dan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis atau industri tertentu. Analisis pestel ini membantu PT NEMA Digital Kreatif untuk mengidentifikasi peluang dan risiko yang mungkin terkait dengan faktor-faktor eksternal. Sehingga dari analisis pestel ini diharapkan kedepannya akan dikembangkan perencanaan dan strategi bisnis yang sesuai dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Untuk poin-poinnya, yang pertama itu ada dari politics,
ada kebijakan pemerintah terkait regulasi dan hak cipta, lalu ada kebijakan pajak yang dapat mempengaruhi industri digital kreatif. Lalu poin kedua ada ekonomi. Di dalamnya terdapat kondisi ekonomi global dan nasional yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan, kondisi ekonomi yang akan berdampak pada permintaan layanan industri digital kreatif, lalu ada inflasi, dan fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi biaya dan pendapatan perusahaan. Lalu poin ketiga ada society. Isinya ada perubahan tren konsumen dalam menggunakan layanan digital, lalu ada budaya masyarakat mengenai penggunaan layanan digital, lalu ada isu-isu sosial yang akan berdampak pada sustainability perusahaan, dan juga gaya hidup konsumen yang berkaitan dengan perkembangan digitalisasi. Lalu di sini untuk poin berikutnya, poin keempat ada teknologi. Isinya ada kemajuan teknologi, lalu pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan teknologi, pengembangan research and development perusahaan, adaptasi terus-menerus mengenai pembaruan teknologi yang terjadi saat ini dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Lalu poin terakhir ada environment. Isinya ada environmental policies, yang kedua recycling, yang ketiga tekanan untuk beroperasi secara berkelanjutan, production process, dan dampak ekologis dari peralatan teknologi dan infrastruktur digital. Oke, selanjutnya adalah analisis pesaing. Nah, berdasarkan analisis pesaing dapat dilihat keunggulan dan kelemahan dari pesaing NEMA Production. Dengan adanya data dari pengamatan kami, hal yang dapat dilakukan oleh NEMA Production yaitu meningkatkan aspek-aspek yang menjadi kelemahan dari pesaing NEMA Production, yaitu Lucky Kreatif atau luckykreatif.co, Adfast Collective atau adfast.co, fotoumkm.id, dan almaterial.project. Karena dari kelemahan tersebut bisa menjadi terobosan baru untuk meningkatkan kualitas dari NEMA Production, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk memiliki keunggulan yang setara dan bahkan lebih baik dari pesaing, supaya NEMA Production dapat menyaingi pesaing yang ada untuk menjadi yang terbaik. Nah, selanjutnya saya Hikmah Fuziana Murianto ingin menjelaskan analisis resiko dari PT NEMA Production. Di samping berpeluang tinggi, tentu memulai suatu bisnis selalu ada risiko yang menyertainya. Tak terkecuali bisnis digital marketing agency ini, ada 5 risiko yang sedang menanti yang akan merintis digital marketing atau kreatif agency. Yang pertama, risiko persaingan bisnis. Biasanya, para pelaku bisnis digital marketing atau kreatif agency akan berlomba-lomba menawarkan jasa dan layanan yang lebih menarik dari perusahaan yang lainnya. Risiko yang kedua yaitu risiko kegagalan konten promosi. Maksud dari kegagalan konten promosi adalah konten yang kita buat untuk memasarkan produk atau jasa klien ternyata gagal diterima oleh masyarakat luas. Yang ketiga, risiko manajemen keuangan yang buruk. Salah satu yang bukan hanya terjadi di digital marketing atau kreatif agency, tetapi juga bisa terjadi di perusahaan sektor lainnya. Namun, khususnya digital marketing atau kreatif agency biasanya lebih sering mengalami hal ini. Sebab, agensi biasanya banyak berhubungan dengan vendor yang mana mengharuskan pembayaran invoice. Yang keempat, yaitu risiko alat dan properti. Penyediaan alat yang kurang baik akan berakibat konten produk atau foto produk yang dibuat tidak bagus. Dan yang terakhir yaitu risiko produk klien. Risiko yang mungkin muncul adalah perusahaan tidak bisa membuat foto dengan bagus karena objeknya sudah tidak bagus. Perusahaan harus mengganti kerugian produk atau menggantinya dengan properti yang serupa. Untuk analisis investasi modal dan analisis aset tetap itu, yang pertama ada modal awalnya di sekitar 20-25 juta, kemudian juga pendapatan kotornya itu 4-10 juta, dan pendapatan bersihnya itu 10% dari pendapatan kotor. Kemudian ada biaya operasional bulanan, gaji karyawan, web hosting, ads Instagram, Google Drive, pengeluaran tidak terduga, dan yang terakhir itu ada periode pengembalian modal yaitu 4 bulan sekali. Nah, di sini ada analisis penjualan atau menurut Philip Kotler adalah analisa penjualan ini proses pengumpulan, pengolahan, interpretasi data penjualan yang bertujuan untuk memahami dan merencanakan strategi penjualan yang efektif, atau analisa penjualan ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi tren, pola, dan perilaku pelanggan yang berkontribusi pada penjualan produk atau layanan tertentu, semisal layanan jasa multimedia di PT NEMA. Nah, bisa dilihat dalam analisis investasi penjualan kali ini, ada kayak foto produk itu harganya 80.000, penjualan di tahun 2021 adalah 50 unit, adalah 50
jasa, lalu di penjualan tahun 2022 itu meningkat menjadi 60. Persentase kenaikannya itu hampir 120%. Nah, selanjutnya adalah video produk atau brand, itu harganya 1 juta, penjualan di tahun 2021-nya ada 30, lalu di tahun 2022 meningkat secara pesat yaitu menjadi 90. Persentase kenaikannya loncat menjadi 300%. Ada lagi video company profile atau store itu harganya 1.300.000. Penjualan di tahun 2021 adalah 30, lalu penjualan di tahun 2022 itu meningkat menjadi 80. Nah, persentase kenaikannya ini hampir 267%. Ada lagi video komersial brand yaitu harganya 2 juta, penjualan tahun 2021 ada hanya 15. Nah, penjualan pada tahun 2022 ini meningkat menjadi 47. Nah, persentase kenaikannya ini hampir 313%. Adapun seperti video motion graphic di tahun 2021 meningkat dari 14 menjadi 45 di tahun 2022, lalu ada video produk 3D di tahun 2021 adalah 12, di tahun 2022 ada 52, logo desain di tahun 2021 ada 8, lalu penjualannya di tahun 2022 meningkat menjadi 21. Dan masih kayak ada company profile, brand identity design, dan company design itu rata-rata hampir meningkat semua. Nah, sekarang bisa dilihat dalam grafik analisis investasi penjualan kali ini. Ada di PT Nema dari tahun 2021 sampai di tahun 2022. Nah, dari foto produk terlihat grafiknya tidak beda jauh. Lalu di video produk dan brand itu sangat signifikan kenaikannya. Lalu di video company juga signifikan, di video komersial brand, video motion graphic, video produk 3D, logo desain. Kalau untuk di logo desain dan juga company profile tidak terlalu signifikan, namun pada brand identity design dan company design ini meningkat secara signifikan. Nah, dari data di atas ini dapat diketahui bahwa penjualan dari Nema Production itu mengalami peningkatan yang signifikan pada kuartal terakhir. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan yang naik dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh strategi pemasaran yang lebih efektif dan respon positif dari pelanggan terhadap produk-produk terbaru dari kami atau PT Nema Production. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang forecasting demand. Jadi forecasting itu adalah peramalan. Jadi peramalan itu merupakan proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan permintaan di masa yang akan datang, yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Lalu ada pengertian demand. Demand atau permintaan mengacu pada keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli sejumlah barang atau jasa pada titik waktu tertentu atau selama periode waktu tertentu. Baik, untuk melakukan forecasting pada Nema Production ini, saya menggunakan metode least square atau metode kuadrat terkecil. Jadi metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari adalah Y aksen sama dengan A tambah BX, di mana A sama dengan sigma Y dibagi jumlah B sama dengan sigma XY dibagi sigma X2. Dengan Y sama dengan data berkala, time series, Y aksen taksiran nilai tren, A sama dengan nilai tren pada tahun dasar, B rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun, dan X variabel waktu, hari, minggu, bulan, atau tahun. Nah, di sini saya didapatkan data permintaan PT Nema Digital Kreatif tahun 2022. Pada bulan 1, sales sebanyak 95 permintaan, yang kedua sebanyak 116 permintaan, yang ketiga 102 permintaan, yang keempat 94 permintaan, yang kelima 90 permintaan, yang keenam 89 permintaan, yang ketujuh 108 permintaan, yang kedelapan 106 permintaan, yang kesembilan 99 permintaan, yang ke-10 118 permintaan, yang ke-11 106 permintaan, dan yang ke-12 117 permintaan. Untuk nilai fungsi peramalannya yaitu Y total demand dibagi jumlah periode. Jadi total dari permintaannya itu ada 1.238 permintaan dibagi dengan 12. Maka hasil Y sama dengan 103,25 produk per bulan yang dibulatkan menjadi 104 produk per bulan. Lalu di sini ada perhitungan standard error of estimate peramalan. Jadi dari data sebelumnya untuk Januari periode ke-1
itu sales aktualnya pada data sebelumnya adalah 95. Lalu setelah dihitung oleh metode least square, ramalan salesnya adalah 103. Selisih dari ramalan sales dan sales aktual itu adalah 9. Nah, selisih kuadratnya 9 dikuadratkan menjadi 81. Untuk bulan Februari periode kedua juga sama, sales aktual sebelumnya adalah 116, lalu ramalan sales setelah perhitungan adalah 103. Selisihnya adalah 12, lalu selisih kuadratnya adalah 144. Untuk bulan Maret periode ketiga, sales aktual sebelumnya adalah 102, ramalan sales setelah perhitungan adalah 103, selisihnya 1 sebenarnya, lalu selisih kuadratnya juga 1. Lalu untuk bulan April periode keempat, sales aktualnya sebelumnya adalah 94, ramalan sales setelah perhitungan adalah 103, selisihnya adalah 10, selisih kuadratnya adalah 100. Lalu untuk bulan Mei periode kelima, sales aktualnya 90, ramalan sales 103, selisih 12, selisih kuadrat 144. Untuk bulan Juni, sales aktualnya 89, ramalan sales 103, selisihnya 15 dan selisih kuadrat 225. Untuk Juli, sales aktualnya 108, ramalan sales 103, selisih 5, selisih kuadrat 25. Untuk bulan Agustus, sales aktualnya 106, ramalan sales 103, selisihnya 3, selisih kuadratnya 9. Untuk bulan September, sales aktualnya 99, ramalan salesnya 103, selisihnya 4, selisih kuadratnya 16. Dan untuk bulan Oktober, sales aktualnya 118, ramalan salesnya 103, selisih 15, dan selisih kuadrat 225. Untuk bulan November, sales aktualnya 118, ramalan sales 103, selisih 4, selisih kuadratnya 16. Lalu untuk yang terakhir, sales aktualnya 117, ramalan sales 103, selisih 14, dan selisih kuadratnya 196. Dari data tersebut dapat kita totalkan untuk selisih kuadratnya sebanyak 1184 dan sales aktualnya 1238. Untuk peramalan periode 2023, rumusnya adalah 1184 dikurang 12 kurang 1 pangkat setengah, yang hasilnya adalah 107,4 pangkat setengah. Jadi didapatkan hasil bahwa untuk periode 2023 dari bulan 1 sampai bulan 12, untuk periode selanjutnya setelah periode 12 didapatkan bahwa ramalan untuk penjualan berikutnya adalah sebanyak 104 produk per bulan. Oke, selanjutnya ada analisis biaya. Apa itu analisis biaya? Analisis biaya atau cost analysis adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menghitung berbagai komponen biaya yang terkait dengan operasi atau proyek tertentu. Beberapa komponen biaya yang sering dianalisis adalah dalam konteks ini termasuk total cost atau TC, margin cost atau MC, average cost atau AC, total variable cost atau TVC, dan total fixed cost atau TFC. Selain itu, terdapat juga penghitungan benefit cost ratio yang berguna untuk menilai kelayakan suatu proyek atau investasi. Nah, berikut ini adalah tabel penjualan tahun 2021. Produk atau layanan dari NEMA Production itu apa aja sih? Yang pertama yaitu foto produk, video produk dan brand, video company profile atau store, video komersial brand, video motion graphic, video produk 3D, logo design, company profile, brand identity design, dan terakhir campaign design. Total penjualan dari pada tahun 2021 berjumlah 260 buah. Nah, untuk total TVC dari analisis biaya ini yaitu Rp138.830.000, total TC-nya yaitu Rp294.830.000, total AC-nya ada Rp19.894.653.000, total MC-nya ada Rp18.050.000. Oke, berikut ini adalah analisis biaya pada tahun 2022. Produk dan layanannya sama seperti pada tahun 2021 dengan total penjualan 581. Total TVC-nya adalah Rp410.000. Total TC-nya ada 500 juta 70
Rp570.10.000. Total AC-nya ada Rp10.541.264.000. Total MC-nya ada Rp19.800.000. Dengan benefit cost atau cost rasio, jumlah pendapatan tahun 2022 ada Rp414.10.000 dan total biaya produksi ada Rp570.10.000 dan totalnya ada 1,37680.2493 dengan total persenan yaitu ada 138%. Jadi rasio biaya terhadap pendapatan atau benefit atau cost rasionya dalam kasus ini adalah sekitar 1,376 atau sekitar 138%. Ini menunjukkan bahwa biaya melebihi pendapatan yang mengidentifikasi adanya kerugian atau defisit. Selanjutnya adalah analisa modal kerja. Modal kerja merupakan perbedaan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Modal kerja juga mencerminkan apakah perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang dimiliki. Sehingga kita akan membutuhkan laporan neraca untuk mengetahui seberapa besar modal kerja. Pada slide berikut, terdapat dua laporan neraca tahun 2021 dan tahun 2022, di mana terdapat jumlah aktiva lancar dan juga jumlah pasifa lancar. Dari laporan aktiva lancar dan kewajiban lancar setiap tahunnya dapat diketahui bahwa modal kerja bersih tahun 2021 senilai Rp53.402.800.000 per tahun. Kemudian modal kerja bersih tahun 2022 senilai Rp310.109.000 per tahun. Dalam konteks ini, modal kerja memiliki nilai positif yang mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban lancar dan operasionalnya. Selebihnya, perusahaan dapat memperbanyak kebutuhan atau kegiatan operasional agar biaya modal kerja dapat digunakan seoptimal mungkin. Nah, adapun laporan laba rugi dari PT Nema Production di tahun 2021. Nah, di sini dapat terlihat yaitu ada pendapatan yaitu Rp138.830.000. Lalu ada HPP-nya yaitu sebesar Rp41.527.200. Adapun dari bebannya yaitu beban gaji sebesar 12 juta, lalu beban operasional yaitu 15.600 dijumlahkan total beban yang didapatkan adalah Rp27.600.000, lalu pajaknya tidak ada, maka didapatkanlah hasil labanya yaitu Rp69.702.800. Selanjutnya ada laporan laba rugi PT Nema Production di tahun 2022. Pendapatannya yaitu Rp414.10.000. Lalu ada HPP-nya sebesar Rp57.100.000. Terus ada laba kotornya Rp357.900.000. Untuk bebannya ada beban gaji yaitu Rp12 juta, ada beban operasionalnya sebesar Rp15.600.000. Lalu ada total bebannya setelah dijumlahkan yaitu Rp27.600.000. Selanjutnya ada laba yang dihasilkan adalah Rp329.409.000. Selanjutnya ada analisis sensitivitas di tahun 2021. Skenario pertama yaitu pertumbuhan penjualan minus 5%, jadi pendapatan baru sama dengan pendapatan tahun 2021 ditambah pendapatan tahun 2021 dikali minus 5%, yaitu sebesar Rp138.830.000 dikurangi Rp138.830.000 dikali 5%, yaitu sebesar Rp139.888.500. Nah, laba kotor baru itu sama dengan pendapatan baru dikurangi HPP, yaitu sama dengan Rp131.888.500 dikurangi Rp41.527.200. Jadi total yang akan didapatkan yaitu Rp90.361.300. Adapun laba bersih baru yaitu laba kotor baru dikurangi total beban yaitu Rp90.361.300 dikurangi Rp27.600.000.
Jadi hasil yang akan didapatkan akhirnya yaitu Rp62.761.300. Lalu ada pertumbuhan penjualan naik sebesar 2,5%, yaitu pendapatan baru sama dengan pendapatan baru tahun 2021 ditambah pendapatan tahun 2021 dikali 2,5%, yaitu Rp138.830.000 ditambah Rp138.830.000 dikali 2,5%, yaitu sebesar 142.299.075 rupiah. Laba kotor barunya sama dengan pendapatan baru dikurangi HPP, yaitu sebesar 142.299.075 rupiah dikurangi 41.527.200 rupiah. Jadi hasilnya itu 100.771.875 rupiah. Laba bersih barunya yaitu laba kotor baru dikurangi total beban, jadi yaitu 100.771.875 rupiah dikurangi 27.600.000 rupiah. Jadi total laba bersih barunya yaitu 73.171.875 rupiah. Lalu yang ketiga adalah pertumbuhan penjualan naik sebesar 5% dari pendapatan baru itu sama dengan pendapatan tahun 2021 ditambah pendapatan tahun 2021 dikali 5%. Jadi sama dengan 138.830.000 ditambah 138.830.000 dikali 5%. Jadi ada 145.771.500 rupiah. Nah, laba kotor barunya itu ada pendapatan baru dikurangi HPP yaitu 145.771.500 rupiah dikurangi 41.527.200 rupiah. Hasil yang didapatkan yaitu 104.244.300 rupiah. Nah, laba bersih baru itu laba kotor baru dikurangi total beban. Di sini ada 104.244.300 rupiah dikurangi 27.600.000 rupiah. Jadi hasil laba bersih barunya yaitu 76.644.300 rupiah. Nah, itu dibarengi dengan beberapa asumsi pertumbuhan pendapatan seperti di atas. Nah, dampaknya itu pada akun lain di laporan laba rugi, beban gaji dan beban operasional tidak berubah dalam analisis sensitivitas ini karena mereka tidak tergantung pada pendapatan. Oleh karena itu, keduanya tetap sama seperti tahun 2021, yaitu masing-masing 12 juta dan 15.600. Lalu ada total beban tetap sama, yaitu sebesar 27.600.000 karena beban gaji dan beban operasional tetap stabil. Juga pajak itu belum ditentukan dalam laporan laba rugi, tetapi jika ada pajak, perubahan pendapatan akan mempengaruhi juga. Selanjutnya ada analisis sensitivitas di tahun 2022 sama seperti analisis sensitivitas pada tahun 2021 yang telah dijelaskan. Itu yang pertama pendapatan sales awalnya itu 414 juta, 10.000 rupiah terdapat kenaikan. Lalu ada pertumbuhan sales yang minus 5% setelah perhitungan dari laba kotor, lalu ada total beban, laba rugi dan sales. Hasil yang didapat adalah 308.708.500 rupiah. Adapun pertumbuhan sales yang naik sebesar 2,5%, dari pertumbuhan sales tadi yang 2,5% itu tumbuh itu, hasil yang didapatkan adalah 340.149.250 rupiah. Adapun analisis selanjutnya yaitu pertumbuhan sales yang meningkat sebesar 5%, yaitu sales barunya, perhitungan dari sales baru, lalu ada laba kotor, ada total beban juga, lalu laba rugi dan sales yang sudah dijumlahkan menunjukkan hasil akhir yaitu sejumlah 350.109.500 rupiah. Nah, dengan asumsi pertumbuhan penjualan yang berbeda, berikut adalah beberapa dampaknya dalam laporan laba rugi. Jadi laba kotor yang tidak berubah itu karena HPP yang tetap sama. Total beban tetap sama karena asumsi-asumsi pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi beban operasional dan beban gaji. Dengan demikian, peningkatan atau penurunan laba rugi terutama akan dipengaruhi oleh perubahan dalam penjualan. Sementara akun lainnya dalam laporan laba rugi nilainya akan tetap stabil jika tidak ada perubahan dalam biaya-biaya ataupun pajak. Baik, selanjutnya itu ada laporan arus kas dari tahun 2021 dan juga 2022 yang terdiri dari 3,
Yang pertama itu ada aktivitas operasi, kemudian ada kegiatan investasi, dan yang terakhir itu ada pendanaan. Nah, pada tahun 2021 itu pergerakan bersih atas kasnya sebanyak 37 juta 601.120. Kemudian tahun 2022 yaitu ada di sekitar 140 juta 283.600. Nah, maka kenaikan kas dari tahun 2021 ke 2022 yakni sebesar 102 juta 682.480 jika dipersenkan sebanyak 273%. Hal ini berarti mencerminkan peningkatan likuiditas dan juga kemampuan entitas tersebut itu untuk mengelola utang atau juga untuk menambah investasi dapat mengindikasikan kesehatan finansial yang lebih baik. Oke, selanjutnya kita akan melanjut ke laporan neraca, di mana laporan neraca NEMA ini dibuat dari tahun 2021 dan 2022. Dari laporan neraca tahun 2021 dan 2022 sebelumnya, kita akan mendapatkan analisa sesuai dengan perubahan pertambahan atau pengurangan. Nah, pertama, terjadi kenaikan jumlah kas di NEMA di tahun 2022, yakni sebesar 81%. Artinya bahwa NEMA di tahun 2022 mengalami peningkatan penjualan yang sangat signifikan. Kedua, tidak ada perubahan kenaikan pada persediaan karena NEMA meminimalisir penggunaan properti walau penjualannya berubah. Ketiga, karena perubahan kas yang tinggi, maka dari itu total aktiva NEMA disimpulkan meningkat sebesar 73%. Pada pasifa, NEMA tidak menambahkan kebutuhan pasifa lancar karena kebutuhan yang sama dapat digunakan di tahun 2022. NEMA memiliki kenaikan laba ditahan sebesar 89%. Laba tersebut dipergunakan NEMA untuk memperluas lini bisnis dan variasi produk. NEMA memiliki kenaikan modal di sektor sebesar 60% karena NEMA bekerja sama dengan pihak eksternal, yaitu NEMA menjadi freelancer untuk mengerjakan beberapa proyek, sehingga ada beberapa modal yang harus NEMA bagikan kepada partner. Dapat dilihat pada laporan neraca bahwa NEMA Production memiliki kondisi finansial yang cukup baik dengan peningkatan aktiva dan pasifa di 73%. Selanjutnya adalah analisis rasio keuangan. Yang pertama itu ada likuiditas. Analisis likuiditas ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan memiliki aset yang dapat diubah menjadi uang tunai dalam jangka waktu yang singkat, biasanya dalam 1 tahun atau kurang. Yang pada tahun 2021 current rasionya ada 4,2762, 45399, dan pada tahun 2022 current rasionya berjumlah 20,02509202, dan quick ratio pada tahun 2021 berjumlah 69.702.799 ribu rupiah, dan pada tahun 2022 326.408.999, dan pada tahun 2021 cash rasionya berjumlah 58.452.800 ribu rupiah, dan pada tahun 2022 berjumlah 312.159 ribu rupiah. Dan selanjutnya ada solvabilitas. Nah, analisis solvabilitas yaitu mengukur apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk memenuhi semua kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu yang lebih lama. Jadi, dikarenakan tidak adanya utang yang ditemukan, maka analisis solvabilitas dari perusahaan NEMA Production menjadi tidak relevan dalam konteks ini. Baiklah, selanjutnya di sini ada analisis rasio keuangan dengan activity ratio. Activity ratio atau rasio aktivitas adalah cara untuk mengukur seberapa efektif sebuah perusahaan menggunakan sumber dayanya. Nah, di sini ada inventory turnover pada tahun 2021 itu sebesar 3,69 kali dan tahun 2022 sebesar 5,06 kali. Dari hasil perhitungan ini, perusahaan mengalami peningkatan signifikan dalam efisiensi pengelolaan persediaan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjual persediaannya lebih cepat dibandingkan dari tahun sebelumnya. Hal ini mengidentifikasi bahwa perbaikan dalam manajemen persediaan dan dapat memiliki dampak positif pada likuiditas perusahaan.
Lalu selanjutnya ada working capital turnover pada tahun 2021 sebesar 1,82 dan tahun 2022 sebesar 1,15 kali. Yang berarti bahwa perusahaan telah mengalami penurunan efisiensi dalam penggunaan modal kerja dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini ada profitability ratio. Nah, rasio profitabilitas adalah cara untuk mengukur keefektifan manajemen secara keseluruhan sebagaimana ditunjukkan oleh pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Di sini ada return on investment atau ROI pada tahun 2021 sebesar 0,74 dan tahun 2022 sebesar 1,15%. Nah, berarti bahwa perusahaan telah berhasil meningkatkan efisiensi penggunaan investasi mereka dari tahun 2021 ke tahun 2022. Lalu selanjutnya ada return on equity atau ROE pada tahun 2021 sebesar 0,90% dan tahun 2022 sebesar 0,98% yang berarti bahwa perusahaan telah mengalami peningkatan ROE dari tahun 2021 ke tahun 2022. Baik, selanjutnya adalah analisa investasi. Yang pertama adalah payback method. Payback method atau metode pengembalian modal adalah suatu cara untuk mengevaluasi proyek investasi berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal yang telah diinvestasikan. Nah, ini tuh ada beberapa metode, tetapi intinya adalah untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi ini bisa menghasilkan pengembalian modal sebanyak yang telah diinvestasikan di awal. Nah, metode ini itu biasanya digunakan untuk menilai tingkat resiko dan juga likuiditas suatu proyek. Baik, selanjutnya ini adalah payback periode yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk suatu proyek atau perusahaan bisa mengembalikan modal awal dari perusahaan tersebut. Nah, modal awal dari PT NEMA sendiri ini adalah sekitar 56.401.000. Lalu untuk arus kas bersih per periode ini adalah pendapatan bersih atau 10% dari pendapatan kotor. Nah, untuk cash flow dari PT NEMA sendiri ini mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yang berjumlah sekitar 273.083.000. Lalu untuk menghitung payback periodnya yaitu rumusnya adalah investasi awal atau modal awal dibagi dengan arus kas per periode. Untuk modal awalnya tadi itu ada 56.401.000 dibagi dengan arus kasnya yaitu 273.083.000. Dan ditemukan hasilnya sekitar minus 0,21 tahun. Nah, jadi berdasarkan perhitungan ini dibutuhkan waktu sekitar minus 0,21 tahun bagi PT NEMA Production ini untuk bisa mengembalikan modal awalnya. Selanjutnya adalah Net Present Value atau NPV yang merupakan suatu metode analisis keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi potensi keuntungan dari suatu investasi atau proyek. Nah, NPV ini mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar selama suatu periode tertentu. Dan berikut adalah rumus dari NPV. Baik, selanjutnya adalah analisa dari NPV tersebut. Jadi berdasarkan data yang telah saya kumpulkan, investasi awalnya itu dianggap sebagai 56.401.000. Lalu untuk cash flow-nya sendiri mengalami kenaikan dari 2021 ke 2022 yaitu sekitar 273.083.000. Lalu tingkat diskontonya diasumsikan sebesar 10%. Lalu berikut adalah hasil perhitungannya dan menghasilkan sekitar NPV-nya itu 248.254.000. Nah, jadi, berdasarkan perhitungan ini, net present value tersebut sekitar 248.258.000 dan hasil ini itu merupakan hasil yang positif karena menunjukkan bahwa proyek ini itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada investasi atau modal awalnya. Nah, dengan menggunakan tingkat diskonto 10%. Baik, dari data yang sudah didapatkan, maka muncul pertanyaan apakah PT NEMA Production ini butuh investasi dari luar agar bisa menyokong operasional dari perusahaan tersebut. Ada beberapa kriteria yang bisa dipertimbangkan oleh para investor. Yang pertama, dari laporan data penjualan tahun 2021 dan 2022, NEMA Production memiliki keuntungan penjualan dengan tren positif. Yang kedua, memiliki likuiditas yang cukup baik. Yang ketiga, memiliki jumlah aktiva lancar lebih besar dari utang lancar.
yang mengartikan bahwa kondisi keuangan Nema Production ada di posisi yang cukup baik. Yang keempat, data arus kas yang dimiliki oleh Nema Production juga ada di kondisi yang baik dan juga mencapai target. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk adanya investasi untuk pengembangan usaha Nema Production. Dari data yang sudah didapatkan tersebut dapat disimpulkan bahwa mulai dari laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan neraca, dan lain-lain, dapat disimpulkan bahwa PT Nema Production perlu memiliki investor dari luar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja usaha dari Nema Production itu sendiri agar bisa berkembang lebih luas lagi dan bisa bermanfaat untuk UMKM yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil laporan keuangan dari PT Nema Production. Yang pertama, perusahaan atau individu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap proyek atau investasi bisnis untuk menentukan apakah akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar untuk mengkompensasi biaya awalnya. Selanjutnya, modal awal proyek adalah sekitar 20-25 juta. Pendapatan kotor proyek berkisar antara 4-10 juta. Pendapatan bersih proyek adalah 10% dari pendapatan kotor. Biaya operasional bulanan proyek sekitar Rp1.300.000. Nema Production memiliki beberapa aset tetap, termasuk kamera, lensa, background set, tripod, aksesoris gear, properti, dan lighting set. Nah, nilai total aset tetap yang dimiliki oleh Nema Production adalah sekitar Rp23.300.000. Terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada kuartal terakhir. Peningkatan ini dapat disebabkan oleh strategi pemasaran yang lebih efektif dan respons positif dari pelanggan terhadap produk-produk terbaru. Modal kerja bersih pada tahun 2022 meningkat menjadi sekitar Rp310.109.000 per tahun. Modal kerja bersih yang positif menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban lancar dan operasionalnya. Selanjutnya, perubahan pendapatan akan mempengaruhi laba kotor dan laba bersih, sementara akun lainnya dalam laporan laba rugi akan tetap stabil. Dalam analisis sensitivitas ini, asumsi biaya operasional dan pajak tetap sama. Disimpulkan juga bahwa proyek yang ditinjau memiliki payback period yang singkat, artinya investasi awal dapat dikembalikan dalam waktu yang relatif cepat, namun hasil NPV-nya yang negatif menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak menghasilkan nilai sekarang yang cukup menguntungkan dengan tingkat diskonto 10%. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk mengevaluasi keuntungan dan risiko proyek secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan investasi yang final. Dan selanjutnya, terjadi kenaikan kas yang signifikan dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 273%. Karena kenaikan ini mencerminkan peningkatan likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk mengelola utang atau menambah investasi yang mengindikasikan kesehatan finansial yang baik. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Nema Production melakukan analisis investasi dan evaluasi terhadap proyek atau investasi bisnis mereka. Pendapatan kotor proyek bervariasi, namun terdapat peningkatan yang signifikan pada kuartal terakhir. Kemungkinan disebabkan oleh strategi pemasaran yang efektif dan respon positif dari pelanggan. Modal kerja bersih meningkat, menunjukkan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban lancar dan operasional. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan pendapatan akan mempengaruhi laba kotor dan laba bersih. Meskipun proyek memiliki payback period yang singkat, hasil NPV menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak menghasilkan nilai sekarang yang cukup menguntungkan dengan tingkat diskonto 10%. Namun, terjadi kenaikan yang signifikan mencerminkan kesehatan finansial yang lebih baik dan kemampuan perusahaan untuk mengelola utang atau investasi. Dalam hal ini, perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk mengevaluasi keuntungan dan risiko proyek secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan investasi yang final. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.